Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di hari ini, di mana Tuhan berikan kesempatan kepada kami bersekutu bersama untuk memuliakan nama Tuhan di hari Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus yang tersalib di Bukit Golgota. Kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pada pasal 19, pada ayat yang ke-28. Sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana, 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 Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema khotbah pada Jumat Agung hari ini, aku haus dan sudah selesai. Ibadah perjamuan kudus hari ini mengungkapkan kembali puncak karya kepedulian dan penebusan Allah. Karena Yesus Kristus putranya yang tunggal itu sudah memikul seluruh hukuman dosa dunia dan dosa-dosa kita. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Aku haus dan sudah selesai adalah ungkapan Yesus yang kelima dan keenam di dalam kayu salib. Ungkapan aku haus dan sudah selesai adalah suatu pengungkapan bahwa Tuhan Yesus sedikit pun tidak pernah mundur. Tuhan Yesus sedikit pun tidak pernah mengurangi porsi penderitaannya untuk keampunan dosa manusia dan untuk mendapatkan keselamatan itu. Sekalipun ketika Yesus bersuara, berteriak, berkata, aku haus, ada seorang serdadu daripada orang-orang Yahudi yang mencucukkan
kepada Yesus anggur asam yang sungguh bisa membuat kerongkongan Yesus menjadi sakit, menjadi ngeri, dan juga membuat semakin dia menderita. Anggur asam yang disodorkan kepada Yesus, ia tolak. Ia tidak mau menerimanya. Sekalipun sebagai manusia, bahwa ketika ia ditangkap jam 9, digiring sampai kepada puncak Bukit Golgota jam 12 dengan terik matahari yang cukup membuat dia kepanasan. Sebagai manusia sudah patut dan selayaknya ia merasakan kehausan itu. Tetapi ia menolak. Kenapa ia menolak? Supaya penderitaannya sempurna. Dikala ia menerimanya, maka penderitaannya tidak sempurna di dalam penebusan dosa manusia dan keselamatan manusia. Saudara-saudara, yang kedua, ketika ia berkata, "Aku haus," lalu ketika seorang serdadu daripada orang Yahudi yang menyodorkan, yang memberikan kepadanya anggur asam yang campur empedu itu, ia tolak, maka ia dapat berkata, "Sudah selesai. Penderitaannya sudah genap dan sempurna. Karya pekerjaannya di tengah-tengah dunia yang dikehendaki oleh Bapaknya telah sempurna." Maka penderitaan yang dialami menunjukkan kesempurnaan di mana Yesus Kristus betul-betul menyatakan dia siap 100% menderita demi keselamatan umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa makna perkataan Yesus yang mengatakan "Aku haus" dan sudah selesai dalam kehidupan saudara dan saya? Sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, aku haus. Berarti kita akan haus terus-menerus di dalam kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Haus akan kebenaran Allah, haus akan firman Tuhan, haus di dalam kasih, haus di dalam melayani Tuhan. Kehausan yang dialami oleh Yesus merupakan kehausan bagi kita untuk terus-menerus mencari, melakukan apa yang sudah menjadi kehendak Bapa. Satu nyata, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kasihi dirimu sendiri seperti kamu mengasihi orang lain. Sebab orang lain juga adalah dirimu sendiri sebagai umat ciptaan Tuhan. Yang kedua, apa maksud, apa arti dalam kehidupan setiap orang percaya kepada Kristus saat ini yang mengatakan sudah selesai? Pengorbanannya sudah sempurna. Pekerjaannya sudah sempurna. Tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya telah diselesaikannya. Namun karya Allah belum selesai di tengah-tengah dunia. Yang meneruskan pekerjaan itu adalah saudara dan saya untuk memberitakan dan menyampaikan siapakah Yesus yang sesungguhnya. Dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan yang rela berkorban untuk kita. Maka kita mampu berkorban untuk orang lain. Maka kita mampu mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Mari saudara-saudara, sadarkan diri dengan perkataan "Aku haus", dengan perkataan "Sudah selesai" yang diungkapkan oleh Yesus disalib, mengingatkan saudara dan saya, biarlah kita
haus di dalam kebenaran firman Tuhan, berarti kita selalu rindu, ingin, dan membutuhkan firman itu. Mari kita laksanakan pekerjaan yang Tuhan serahkan kepada kita untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenalnya. Selamat menjalankan tugas tanggung jawab dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, siapkan hatimu untuk Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu telah kami dengar. Berikan kepada kami kuasa-Mu untuk melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh. Kami mau masuk di dalam undangan Tuhan untuk duduk di meja perjamuan Tuhan. Biarlah hati pikiran kami serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Kami siap datang duduk di meja perjamuan-Mu. Sambut kami dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk pelayanan sakramen perjamuan kudus. Arti perjamuan kudus adalah peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Mengingatkan kita akan persekutuan dengan tubuhnya yang dipecah-pecahkan dan dengan darahnya yang ditumpahkan untuk keampunan segala dosa-dosa kita dan untuk keselamatan kita. Mengingatkan kita akan perjamuan kudus yang bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kelak di sorga ketika Ia datang kedua kalinya. Pengarahan hati. Saudara-saudara, perjamuan kudus bagi saudara-saudara telah tersedia. Bagi saudara yang sudah lepas sidi atau mengaku percaya, marilah kita mengerahkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa-dosa kita dan untuk keselamatan kita. Ambillah makanlah kamu sekalian. Sekali kamu memakannya, perbuatlah itu menjadi peringatan akan Dia. Sesudah makan, Ia mengambil cawan. Cawan pengucapan syukur ini melambangkan bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa-dosa kita dan untuk keselamatan kita. Ambillah
Minumlah kamu sekalian. Sekali kamu meminumnya, perbuatlah itu menjadi peringatan akan Dia. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu menjadi umat tebusannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia telah menyegarkan jiwamu. Dia telah memberikan kepadamu kekenyangan di dalam iman dan rohani yang utuh di dalam Kristus. Dialah yang memelihara, menjaga hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.